Oke, kita udah record. Selamat. Ini speakernya saya ganti aja. Speaker. Go. Oke, selamat pagi semuanya. Nah, ini udah di-record. Jadi, dikit orang yang datang biasa hari Minggu. Ada yang ke gereja, ada yang lagi sibuk karena liburan. Tetapi kita record, jadi bisa dilihat lagi nanti di komunitas. Kalau di Slack nanti bisa diklik aja di Slack. Nanti saya kirimkan di Slack. Oke, webinar kali ini tentang entry. Banyak orang yang agak bingung menentukan entry sebenarnya, karena mereka nggak tahu mulai dari mana ataupun apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk entry. Ya, itu yang penting. Pertama-tama untuk entry, kita harus punya beberapa confluence atau konfirmasi. Pertama adalah konfirmasinya yaitu trend. Keluar. Pertama adalah tren. Nah, saya contohkan kenapa kok tren itu menjadi pertama. Karena kita harus tahu terlebih dahulu, contoh, apa ya? Contoh harga sebuah telur itu sedang naik banget. Nah, itu trennya berarti dia sedang naik. Oke. Kalau orang sedang membeli di telur tadi, dia akan hold sampai naik banget. Kemudian apa? Dia akan menjual di area orang akan menjual. Itu adalah namanya support dan resisten. Oke. Oke. Ingat, dia ada trennya. Trennya itu naik terus. Kemudian ketika ada harga di mana orang kemungkinan akan menjual, itu adalah support dan resisten. Dinamain kayak gitu, biar lebih gampang katanya. Saya malah lebih ribet. Oke, yang ketiga. Pertama tren, pertama support dan resisten, yang ketiga adalah rejection. Oke. Tiga konfirmasi ini aja, ini sebenarnya sudah cukup untuk kita entry. Oke, support dan resisten lebih tepatnya demand dan supply ya Mas. Bisa jadi supply and demand, support resisten sebenarnya hampir sama. Oke. Jadi pertama trend, kemudian support dan resisten, kemudian ada rejection. Kita bahas satu persatu aja biar gampang. Untuk tren, pastikan kalian tahu trennya. Kalau kalian cuma lihatnya kayak gini, kita nggak tahu nih trennya apa ini. Ya nggak? Kalau di gold sekarang, coba saya kasih kayak gini aja. Bingung kelihatannya trennya apa. Tetapi ketika kita sudah taruh sebuah marking atau alat bantu, nggak usah terlalu panjang, kita marking pendek-pendek aja. Yang harga saat ini maksud saya, nah kayak gini. Ketika kita sudah marking harga terbaru, ya, nah ini sudah kelihatan sekarang. Oke, kelihatan apa nih? Kelihatan bahwa ini lebih rendah dari sebelumnya, berarti ini bearish, bearish, bearish. Kemudian di sini lebih tinggi dari sebelumnya, berarti ini adalah bullish. Oke, dari bearish berubah menjadi bullish. Alright. Jadi bearish berubah menjadi bullish. Itu trennya sekarang. Berarti trennya sekarang sedang bullish. Kalau tren bullish, saya contohkan bearish, kemudian berubah menjadi bullish, nah, kayak gini. Sama gambar yang di sini dan gambar yang di sini itu sama persis. Sama persis. Bagaimana kita bisa melihat bahwa pergerakan ini kok enak dilihat dari sini. Tapi kalau kita menentukan di chart yang asli kok susah banget latihan. Tetap kita nggak bisa apa ya langsung bisa itu nggak bisa, harus latihan, tetap harus latihan. Oke. Nah,
Dari bearish menuju bullish seperti ini, setelahnya ini harusnya bagaimana? Apakah setelahnya dia harus turun kayak gini? Apakah dia harusnya turun hanya separuh kayak gini? Yang jelas adalah yang kedua. Oke, yang jelas adalah yang kedua. Kenapa? Ingat kalau bullish itu kayak gini. Low yang di sini tidak lebih rendah dari low yang sebelumnya. Oke, dari sini kemudian ngapain? Seharusnya dia akan ada kelanjutan naik, turun, naik. Setelah dia break area low sebelumnya ini, barulah kita bisa bilang dia bearish trend. Oke, jadi konsep dari trend itu seperti itu. Ada yang bilang head and shoulder, ada yang bilang trendline break retest dan naik, itu ada yang bilang beda-beda. Tapi intinya bullish berubah menjadi bearish. Oke, kemudian yang kedua ada support dan resisten. Kita harus menentukan support dan resistennya. Oke, area support dan resisten adalah area di mana yang banyak sekali persentuhan harga. Pertama, persentuhan harga di area sini. Kita harus lihat contoh ini yang sebelah kanan belum terjadi ya. Kita tarik. Kenapa di sini penting? Oke, kita bisa lihat kenapa kok di sini penting. Area di sini, ini lihat, menyentuh, langsung reject, menyentuh, reject, menyentuh, reject. Ingat, support dan resisten itu bukan satu garis, tetapi area. Makanya saya kasih kotak, supaya kita tahu areanya itu seberapa. Nah, ini biasanya yang dibilang supply dan demand. Nah, di area, sebetulnya sama aja. Oke, menyentuh, kemudian reject, menyentuh, reject, menyentuh, reject, menyentuh, reject. Yang ini lihat, menyentuh, reject, 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 reject. Banyak sekali rejection. Berarti ini adalah area sangat-sangat penting untuk support dan resisten. Benar-benar penting. Maka dari itu kenapa goals ketika dia break, dia harus kembali ke area situ sebelum melanjutkan ke naikannya kembali. Oke. Nah, itu untuk support resisten di gold saat ini. Kita contohkan support resisten di pair lain juga. Carikan yang lumayan enak. Oke, sekarang Euro AUD. Kalau kita cuma lihat kayak gini aja nggak kelihatan dia trennya apa dan yang lain kan nggak tahu kita. Tetapi ketika kita sudah marking atau kita udah tandai gitu, barulah kelihatan. Oh, sekarang berarti dia sedang apa? Berarti dia sedang bearish. Lebih rendah, lebih rendah. Seharusnya ini bagaimana ini setelah ini nih? Seharusnya setelah ini dia naik sebelum melanjutkan penurunan lagi karena bearish. Ingat bearish kayak gini. Nah trennya kita udah dapat. Sekarang dia harusnya naik membentuk lower high sebelum turun membentuk lower low. Sudah dapat kita aman. Berarti apa lagi? Kita harus tentukan support dan resistennya. Manakah area support yang kuat? Nah, kalau kita cuma lihat aja kita nggak bisa. Kita harus tarik sebuah garis, kemudian kita namanya adjust. Oke, apakah di sini bagus? Terlalu banyak reject, terlalu banyak break, maksud saya kayak gini, itu nggak bagus. Jadi kita harus adjust di sini. Di area manakah yang menurut kita area penting atau area yang diingat oleh investor, hedge fund, dan bank. Biasanya area yang sering ke reject. Jadi lihat harga di sini, kemudian dia reject ke bawah. Harga menyentuh di sini, kemudian dia reject. Harga menyentuh, harga menyentuh, harga menyentuh, menyentuh, break,
tes lagi, ini satu candle. Kemudian dia lanjut untuk penurunan. Jadi nanti kalau kita mau sell, kita harus tunggu dia sampai ke area sini. Saya kasih ini aja. Kita harus menunggu dia ke area sini sebelum melanjutkan ke lower low-nya. Nah, sebenarnya simple, benar-benar simple banget untuk support resisten. Di area sini kita udah bahas Fibonacci juga. Kalian bisa cek area Fibonacci-nya, Fibonacci retracement dari atas ke bawah. Ingat kalau bearish dari atas ke bawah, ini masuk ke 0,5 kelihatannya. Yap. Ini kelihatannya masuk ke area 0,5. Saya taruh dulu. Nah, 50%. 61,8. Nah, jadi gini, Fibonacci ini untuk apa? Kemungkinan ketika 0,5 itu lanjut, berarti ya masuk ke 61,8. Jadi kayak gini. Pokoknya di area sini, itu area adalah area entry kita. Ingat video Fibonacci kemarin, bisa dicek di komunitas atau di Slack atau di YouTube komunitas mas saya. Oke, kemudian apa lagi? Tadi apa aja? Coba kita lihat lagi. Oke, konfirmasi ada trennya kita udah tahu. Kemudian support resistennya juga kita udah tahu. Oke. Kemudian apa lagi untuk konfirmasi kita entry? Yang terakhir adalah rejection. Ini penting. Oke. Rejection di sini harusnya seperti apa? Nah, saya contohkan. Ada beberapa tipe rejection. Kita bisa lihat di area sini adalah rejection. Kok bisa? Kok bisa ini adalah rejection? Oke, rejection itu di mana ada sebuah candle, contohnya candle turun, kemudian candle turun lagi, kemudian candle satunya ini naik. Kenapa kok kayak gitu? Berarti ini di time frame besar, di time frame kecil, sorry, itu seperti ini. Yaitu head and shoulder atau pembalikan harga. Lihat, dari candle yang kayak gini, kalau di time frame kecil itu menjadi kayak gini. Jadi kita harus berpikir, oke, berarti kayak gini. Kemudian ini kenapa kok bisa jadi rejection juga? Bisa dilihat aja. Ada candle turun, kemudian naik sedikit, turun sedikit, kemudian dia naik secara signifikan. Apakah ini adalah double bottom? Pembalikan harga atau rejection itu hanya ada beberapa. Pertama adalah double bottom dan head and shoulder. Ada dua, yaitu double bottom dan head and shoulder. Nah, kalau saya nggak kelihatan, Pak, sekarang double bottomnya saya nggak kelihatan. Biasanya harga itu tidak membentuk double bottom kalau time frame besar, hanya membentuk kayak gini. Hanya membentuk kayak gini. Nah, di sininya adalah flat. Saya tentukan lagi. Nah, ekornya di sini adalah rata maksudnya. Jadi kalau di time frame kecil ya gini jadinya. Double bottom. Sama kayak yang kayak gini. Intinya kalau ada sebuah harga kalian tarik aja kayak gini, kemudian ketika ada engulfing candle, ya udah di sini berarti area entry kita. Berarti apa? Di area mana tadi? Euro AUD kalau nggak salah. Nah, di area Euro AUD, nanti di area entry sini, yang sudah kita tentukan ini, kita tunggu area rejection atau candle rejection. Yaitu dia naik, entah itu dia naik lagi, kemudian dia main-main masian kayak gini, nggak masalah selama
ada satu candle yang break tutup di bawah. Berarti kita bisa enter di sini. Oke, saya jawab. Webinar scalping, Mas. Enggak, Pak. Nanti ada waktunya sendiri. Fibo 0,5 bisa entry, Mas. 0,5, 61,8. Biasanya yang bagus itu 61,8. Oke, kalau masalah 0,5 atau 78,6 dicek area support resistannya dulu. Triple bottom, oh yang di gold tadi ya. Ini double bottom, kalau yang ini kalau triple bottom bisa jadi contoh di time frame besar ya cuma candle-candle kayak gini. Gini. Pokoknya ini rata, ini triple bottom. Karena di time frame kecil kayak gini. Lihat dari ekor atau body? Lihatnya dari ekor. Kalau melihat rejection yang double top atau rejection candle, itu kita lihatnya dari ekor. Kayak gini. Tetapi kalau melihat dari rejection kayak gini, engulfing candle, kita harus tunggu dia tutup di atas candle-candle sebelumnya. Oke, kalau di bawah saya tunjukkan. Nah, contoh kayak ini. Contoh ini ada area penting di sini. Kan dia naik. Katakanlah ini udah di area penting kita, area entry lah. Kemudian apa? Dia konsolidasi dulu. Kemudian ada satu candle ngebreak semuanya. Tutup di bawah area entry-nya. Inilah waktu kita enter di sini. Jadi ini udah valid untuk rejection. Oke. Nah, kenapa kok webinar kita nggak pernah lama? Karena saya ingin materi itu satu, tetapi langsung kita bahas semua secara detail tapi simple, cepat. Karena kalau kelamaan nggak 1 jam, 2 jam itu malah pusing orang-orang kelihatannya. Kayak saya ingat meeting itu kalau dulu sampai 1 jam, 2 jam ngapain? Saya meeting dengan tim aja 15 menit maksimal lah. Kalau tutup di atas candle sebelumnya, bisa scalping time frame besar dengan pedoman satu candle. Harus hati-hati. Ini harus backtest lagi kalau scalping. Soalnya contoh ini kan sudah break ya. Nah, ada sebuah candle biasanya itu naik dulu. Kayak gini nih. Ini bakalan naik dulu. Ini membuat ekor karena selanjutnya baru turun. Kayak ini. Oh, enak. Oke, kayak ini sekarang. Oke, ini ada candle bullish banget. Nah, ya, bullish. Oke, that's good. Candle bullish berarti selanjutnya bakalan bullish. Belum tentu karena dia harus membuat ekor dulu di time frame besar. Buat ekor, setelah selesai barulah dia ngebreak. Sebenarnya kalau scalping pengen main pendek, kalian harus menentukan ini nih area-area penting di atas sini. Nanti kita bahas kapan-kapan. Oke, sebelum dia break lagi. Oke, jadi itu saya ulangi lagi untuk materi kali ini. Materi kali ini adalah entry. Pertama, kita harus tentukan trennya terlebih dahulu. Oke, kalau hanya dilihat aja nggak bakalan kelihatan. Oke, nggak bakalan kelihatan kalau cuma dilihat aja. Kalian harus marking. Jadi CPY, apa jadi CPY ya kemarin ya, Pak Daily mungkin. Oh ya. Oke, kalian harus marking. Contoh ini aja. Kalau dilihat kayak gini aja, bingung kalian apa ini? Kelihatan nggak jelas ini. Tapi kalau ketika kita udah marking, udah kelihatan dia bakalan kemana. Oh, berarti dia melanjutkan untuk kenaikannya bullish. Nah, bullish market. Kayak gitu. Kalau cuma dilihat aja nggak kelihatan. Contoh di A4 ini juga. Nih.
bearish, kelihatan kan? Bearish. Sekarang dia lagi konsolidasi sebelum melanjutkan penurunannya. Jadi tren itu penting. Tren dulu kita tahu dia mau kemana. Contoh goal ini, tren terlebih dahulu dia higher high, higher low. Seharusnya dia membentuk higher high kembali. Harusnya di sini. Nah, kita harus tahu itu dulu. Kemudian kita tentukan support dan resistannya. Kemudian kita tunggu rejection-nya. Oke. Pergerakan dari sini ke sini ini udah lumayan gede. Kalau kita lihat di time frame kecilnya. Oke, that's it. Kita lihat chart-chartnya juga. Sebelum kita tutup, Pak, boleh saran next webinar kalau bisa info 1 hari sebelumnya. Oh iya. Oke, Pak, kita infokan. Ya Mas, benar gitu, singkat pada jelas ya, nggak ribet. Siap Pak Erik. Oke, makasih. Jadi sebenarnya itu Pak sudah hadir dalam. Ya benar. Makanya saya kasih ini kemungkinan untuk entry selanjutnya untuk ini. Oke, thank you semuanya yang sudah join. See you. Thank you refreshannya. Sama-sama. See you tomorrow ya, tomorrow ya.